secara waktu itu memang dibagi menjadi dua ya, ada yang disebut inflamasi akut, ada yang disebut inflamasi kronis. Apakah bisa dilihat di bawah mikroskop, dok? Bisa dilihat dari sebaran sel-sel radang yang keluar pada saat itu, ya kan? Kalau infeksi akut biasanya dia waktunya kurang dari 7 hari, dan secara mikroskopis yang keluar adalah jenis sel-sel radang yang sifatnya akut. Nanti secara kronis maka yang keluar adalah sel-sel kronis yang biasanya sel-sel yang akut itu neutrofil, dominasi neutrofil, sel-sel kronis dominasi oleh sel-sel limfosit, ya limfosit yang matur tentunya. Ya, ini karena kalau ya saya daftar saat praktikumnya mungkin kita hanya akan belajar inflamasi kronis yang sifatnya khusus atau spesifik, yaitu infeksi tuberkulosa ya. Kemudian infeksi yang sifatnya akut dan kronis, nanti kita lihat di bawah mikroskop itu sediaan apendisitis atau infeksi pada apendix ya. Kita sekarang ke pengantar praktikum sebentar dulu ya. Ini ada supuratif juga ya. Supuratif itu berarti nanti sel-sel radangnya apendisitis akut ada, tuberkulosis ada ya. Tuberkulosa yang terjadi di payudara ya. Artritis ini spesifik suatu ya. Ya, secara waktu maka proses inflamasi dibagi menjadi dua, tetapi nanti secara kok nggak masuk? Ya, ada akut inflamasi, ada kronis inflamasi ya. Yang akut inflamasi maka yang keluar dalam waktu beberapa menit setelah kejadian atau beberapa hari, biasanya dia kurang dari 7 hari. Secara makroskopis memang biasanya dia masih berupa serous inflammation, jadi cairan yang keluar cairan serous jernih, encer ya, belum mengalami proses eksudat yang lama ya. Kemudian di bawah mikroskop yang paling dominan adalah keluarnya sel-sel neutrofil. Nanti dilihat di bawah mikroskop, sel neutrofil itu polimorfonuklear. Jadi intinya dia bentuknya seperti semanggi, bisa lobulated, bilobulated, trilobulated gitu ya. Jadi agak pletot intinya, tapi dia kecil seperti sel radang ukurannya ya. Dibandingkan dengan sel epitel, nanti kalian lihat ukuran sel radang jauh lebih kecil dari sel epitel atau sel stroma atau jaringan itu ya. Secara kronis maka sudah ada yang keluar mulai sel-sel radang yang sifatnya kronis, limfosit, makrofag, disertai respon reaktif dari jaringan sekitarnya, yaitu fibrosis atau bisa membentuk suatu scarring sampai dengan keloid ya kalau kronis sifatnya. Oke. Secara penyebab memang infeksi biasanya kalau di kuliah nanti kan dibagi menjadi bisa disebabkan bakteri, bisa disebabkan jamur, bisa disebabkan virus ya. Nanti biasanya ada reaksi pada sel epitel jika itu disebabkan oleh virus, karena virus ini satu-satunya makhluk hidup yang dia bisa masuk ke dalam intrasel, artinya ke dalam sel epitel.
mampu merubah bentuk dari epitelnya. Ya, tapi kalau dia jamur atau bakteri yang tingkatannya di atas virus biasanya enggak ya. Secara klinis ya sama ya seperti kalau kalian belajar klinis dari infeksi kan dinasanya ya kalau tumor donor ya. Faksiolesa itu karena nyerinya, jadi dia berkurang secara fungsi ya. Kemudian seperti ini ya biasanya tanda-tanda infeksi bisa langsung dibedakan dari tumor entah jinak entah ganas karena ada color rubornya biasanya. Jadi kalau pasien itu datang dengan keluar benjolan, terus sudah lama ini kok nggak apa-apa, nggak nyeri, malah kita harus berpikir, oh jangan-jangan bukan proses infeksi, jangan malah berpikir, oh berarti kalau nggak apa-apa ya ini biasa ya. Jadi kalau dia painless itu malah kita berpikir ke arah tumor yang sebenarnya atau neoplasma yang sebenarnya, entah itu jinak atau yang ditakutkan itu keganasan ya. Tapi kalau dia masih ada sensasi nyeri, sensasi eritematus seperti ini, bengkak ya, kita DD pertamanya nggak mungkin dia tumor, lymphom atau misalnya fibroma kan enggak ya. Jadi dari sini gambaran fisik aja kita sudah langsung di pikiran kita dia mendede ya. Ini proses neoplasma atau non neoplasma. Kalau dia non neoplasma infeksi, kalau infeksi akut atau kronis ya. Kalau dia bisa dari anamnesa ya 70% kamu dapat jawaban dari situ mengarah paling nggak ya diagnosa sebelum dilakukan biopsi misalnya ya, sehingga nggak salah-salah amat misalkan mau memberikan obat ya. Jangan painless dok, ini benjolan sudah 5 bulan terus terapi apa pertama antibiotiknya nggak cukup ya. Proses infeksi yang lebih dari 1 bulan harus dipikirkan ini infeksi atau justru neoplasma ya. Kalau dia proses infeksi jangan-jangan dia yang kronis yang sifatnya spesifik, apa itu tuberkulosa karena oral antibiotikanya nggak cocok ya. Benjolan dok di leher saya ada awalnya 1, sekarang kanan kiri jumlahnya 3 kanan 3 kiri. Pikirkan ini benjolan ini arahnya neoplasma atau non neoplasma itu ya, highlightnya seperti itu. Benjolan di leher 3 bulan, awalnya 1, lama-lama 3 kanan 3 kiri, nggak nyeri sama sekali dok, makanya nggak saya hiraukan. Hati-hati kalau dia proses infeksi yang sifatnya suasirna, harusnya virusnya hilang, kepala tubuh oke, dia mulai kempes. Tapi ini nggak kempes, lagi dikirkannya Pak ya. Jangan-jangan limfoma berarti keganasan pada kelenjar getah bening ya, ataukah ini sebenarnya limfadenitis tuberkulosa, beda ya. Jangan sampai diagnosa salah, memberi terapi salah, memberi efek samping yang berbulan-bulan ke pasien ya, merugikan ya. Jadi diagnosa yang presisi menentukan terapi yang presisi pula ya, tidak terapi coba-coba atau ekstrovasivus ya. Coba aja dulu antibiotik generasi pertama 1 minggu, nggak kempes lagi 2 minggu, nggak kempes lagi 3 minggu ya. Dosa kita ya, kenapa? Karena kita belum menegakkan diagnosa presisi, sudah memberikan terapi coba-coba ya. Itu take home message-nya untuk kalian ya. Ya, aku di ini kuliah ya. Sekarang kita ke praktikum yang spesifik. Seharusnya ternyata nggak ada slide-nya ya. Kita akan belajar, nanti kita hanya bisa pakai slide PowerPoint aja, bukan slide pada ya. Oke, biasis ya. Ini merupakan penyakit yang mudah didiagnosa lewat biopsi usus, dikirim ke kita ya, yang disebabkan oleh protozoa. Oke, amoebiasis ya, infeksi oleh Entamoeba histolytica ya. Ini yang menyebabkan disentri di biasanya masih terdapat di daerah-daerah yang transmisinya fekal oralnya hygiene masih kurang ya. Tistat protozoa
mahasiswa dari Entamoeba Histolytica dari feses yang terinfeksi, kemudian pada komunitas yang hand hygiene-nya kurang, ya, jadi cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah kontak dengan dulur itu kurang atau tidak memiliki akses air bersih dan sabun antiseptik, maka ini mudah sekali tertular, ya. Pada pasien komunitas yang bentuknya asrama biasanya, ya, atau pondok pesantren, itu hati-hati. Jadi kalau keluhannya diare sampai berdarah, pikirkan, ya. Pada orang tua mungkin hemoroid, oke, tapi pada anak-anak SD, SMP, ya, pikirkan adakah tanda-tanda infeksi, ya. Di dalam asam lambung, kista itu memiliki pertahanan dengan pH asam lambung 2, dia tidak mati atau dia tidak hancur, ya, maka dia lolos sampai ke bawah, kistanya pecah, keluarlah trombosit, ya. Terutama menyerang kolon ascendant, ya, yang kiri, ya, cecum kolon ascendant, tapi juga bisa ke kanan, mulai menyerang sigmoid, rectum sampai appendix, ya. Bisa juga kemudian pankolon, ya, pankolitis, ya. Ini kalau tidak diterapi. Diingat, terapi yang presisi karena dia kasus infeksi, maka kan logikanya ya kumannya atau entamobanya harus dimatikan. Ya, ini bukan kasus kanker kolon, ya. Memang tandanya orang kanker itu diare, berdarah, itu kan diferensial diagnosa kita udah macam-macam. Tapi lihat dari usia, ya, dari lingkungan pasien yang terutama anamnesa sudah berapa lama, ya, bowel habitnya bagaimana, ya. Oke. Nah, kesukaan amoeba itu dia tempat tinggalnya di mukosa kripta kolon bagian atas, ya. Kemudian dia membuat ulkus, menyebabkan luka yang eritrosit itu ekstravasasi, ya, keluar karena dia kan merusak epitel atas, dan amoeba ini suka makan eritrositnya, sehingga di bawah mikroskop nanti ada gambaran eritrosit di dalam entamobanya, ya. Jadi kita lihat khas sekali bentuknya, jadi sekali lihat harusnya nggak akan lupa, cuman saya nggak bawa slide teachingnya, jadi ini ternyata belum ada yang didaftar, ya. Nanti kalau nanti selanjutnya kalau saya nggak lupa saya bawakan, ya, khas pada pasien-pasien usia muda biasanya, ya. 40% kasus disentri amoeba penetrasi juga ke vena splenic, ya, legien, oke. Kemudian menyebabkan emboli di hepat, beranak pinak di sana. Responnya adalah mengeluarkan sel-sel radikal tentara-tentara, kan, menyebabkan pertarungan yang kita tidak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi banyaknya kematian menyebabkan abses, ya. Gejalanya jelas diare disertai darah karena itu tadi dia menimbulkan ulkus, ya, yang ulkus leher pendek, ya. Kemudian ininya lebar ulkusnya, base-nya, oke. Kalau undermine-nya kanker usus itu bersih biasanya dasarnya, tapi kalau dia disebabkan infeksi kotor, cuma itu hanya bisa dilihat lewat kolonoskopi, ya, diteropong oleh dokter bedah di dalam ada ulkus, kemudian ulkusnya ini berdarah, nah itu penyebabnya apa, ya. Jadi dia akan cuil sedikit biopsi, tolong dong PA, ya, ini penyebabnya apa, apakah ulkus karena kanker ataukah karena proses infeksi, ya. Oke dok, kita teliti di bawah mikroskop, ya. Di bawah mikroskop ada apa aja yang terjadi? Mukosa kolon kehilangan epitel, gundul sampai ulceratif, artinya dia cekung ke dalam, ya. Dia epitel pelapisnya nggak hanya hilang tapi sudah ulkus, ya. Kemudian namanya juga peradangan, maka sebukan atau banyak sekali sel-sel radikal polimorfonuklear, mononuklear, dan nekrotik area, ya. Kemudian ini karena proses infeksi maka harus tegak agentnya, agent infeksinya, yaitu trombos
troposit entamoeba histolytica. Bentuknya kayak apa dok? Hati-hati kalau tidak sering lihat, dikira bagian dari tubuh sendiri karena dia kayak sel makrofa. Tetapi yang unik sitoplasmanya bergranul merah, merah terang gitu ya, karena dari pemecahan eritrosit yang dia makan ya. Dan bergerombol, biasanya satu komuni begitu. Ini challenging kalau kita dapat kasus seperti ini karena kita lihatnya ini nekrosis semua. Ini kan nekrosis ya, nekrosis. Terus di mana ini entamobanya? Ini ya kita lihat ini kalau keluar di apa namanya LCD jadinya tak belum ya. Kita lihat ya. Dibesarkan lagi. Nah ini loh deh. Ini harus mata elang memang ya. Bentuknya selnya itu sel entamoeba bulat, kemudian ini jejas dari eritrosit yang dia makan. Ini bukan intinya dia, ini adalah eritrosit yang dia makan. Yang lebih terang ya, bisa dapatkan tetap dari textbook ya, ini ya. Jadi ini limfosit, ini makrofag. Tapi di sebelah sini kok kayak biji semangka gitu ya, biji semangka ya. Ini adalah agen atau agen luar atau sosok yang bukan kita miliki. Ini kayak makrofag tapi intinya kok merah 1, 2, 3. Ini eritrosit yang dia makan. Ya beda. Inti kalau dicat dengan hematoksilin eosin dia menyerap zat hematoksilin atau ungu. Harusnya ini ungu, tapi ini ada inti kok merah ya karena dia bukan inti sel atau nukleus. Ini adalah eritrosit yang dicerna atau didigest oleh entamobanya. Ya, jadi kelompok ini kalau kita nemu ini adalah kelompok troposit entamoeba, kita bisa jawab entamoeba histolytica infection dalam kurung amoeba amoebiasis. Ya, dari sini dokter bedah itu akan berterima kasih, artinya dia tidak akan reseksi usus, ya. Karena kadangkala pasien-pasien ini saking dia disentrinya HP bisa anjlok sampai 2-3. Kalau kita nggak tegak diagnosa, dikiranya adalah proses keganasan atau necrotizing usus yang tidak berfungsi lagi. Padahal ini obatnya ya cuma diberikan antibiotika khas amoebiasis saja. Selesai dengan pengobatan 1 minggu, ususnya terselamatkan. Ya bayangkan kalau diagnosa ini nggak tegak, udah direseksi tapi ini terlanjur kumannya kemana-mana, yang direseksi cuma 15 cm ini sudah pindah ke atas lagi, nggak sembuh-sembuh ya. Jadi itu ya, ini amoebiasis tapi nggak ada selat dari ini tuh amoebiasis ya. Kita belajar yang appendicitis umum saja ya. Oke. Kita ke inflamasi non spesifik ya. Indikasi dilakukannya appendektomi memang adalah proses akut appendicitis ya. Kalau kalian belajar gejalanya apa, nyeri McBurney kanan, itu harus bisa kalian bedakan ya, nyeri HK, nyeri karena spasme dari otot perut kah atau ini appendicitis, itu kan kalian harus tegak di situ untuk diagnosa klinisnya atau diagnosa kerja ya, karena untuk dasar apakah pasien ini indikasi operasi atau enggak. Enggak bisa.
Kemudian dilakukan apendektomi misalkan ya, karena indikasi dari pencegahannya, tanda-tanda klinisnya nyeri akut, kemudian medicine desainnya positif, inform konsennya oke, orang tua pasien setuju untuk dilakukan operasi apendektomi, apendisitisnya dikirim ke lab kita ya. Secara makroskopis jelas terpenuhi kriteria inflamasi ya. Kalau bordolor itu ya, membesar, warna kemerahan, dan biasanya masih ada pus ya. Nah seperti ini ya. Ini appendix kita sebenarnya kecil, tidak segendot ini ya. Ini kan udah gede banget karena proses infeksi di dalamnya. Kalau dibuka ini bisa keluar pus ya. Ini bahkan ada lelehan-lelehan pus juga ya. Kemudian mikroskopisnya kalau kita dipotong dijadikan slide, maka yang paling utama karena dia besar proses aging ya. Ada pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi normal, respon melawan inflamasi yang disebabkan oleh bakteri, maka pembuluh darah harus membawa banyak sel-sel radang terdapat vasodilatasi ya. Infiltrasi sel radang terutama polimorfonuklear atau sel neutrofil, sel yang dominan pada kasus akut ya. Ada nekrosis yang sifatnya pus, bukan nekrosis kaseosa pada tuberkulosa, tapi nekrosis liquefaktif atau pus ya. Gambarannya seperti ini. Kalau kalian buka histologi appendix normal, maka pelapisnya itu tidak seperti ini. Ini kan ada pelapis hilang, pelapis hilang, erosi, ada lagi cuma tinggal dikit sisanya, ini ada lagi pelapisnya ya. Ini adalah sejaan yang diambil memang dari pasien dengan apendisitis akut ya. Biasanya operasinya itu di OKA situ atau OKA yang ada di IGD ya, untuk kasus-kasus yang sifatnya ya. Kita lihat ini ada sebutan banyak sel-sel radang ini ya. Ini kan epitel pelapis dari appendix yang sudah mulai memendek, ini bahkan hilang silindris ya. Ini kemudian di sekitarnya ini ada sebutan sel-sel radang. Kita lihat ya, satu lagi. Nah ini ya, yang hilang pelapisnya ini banyak sel-sel radang di sini. Dari pembesaran kecil kalian besarkan lagi. Jenis selnya apa ini? Kalau kata dokter Ayu, kalau dia akut maka jenis selnya adalah jenis sel neutrofil ya. Neutrofil itu bilobulated kayak gini, trilobulated kayak gini ya. Namanya aja polimorfonuklear. Inti yang jenis bentuknya banyak atau poli ya. Ada yang bentuknya kayak 2 daun semanggi, ada yang 3 daun semanggi ya. Bedakan sama limfosit. Limfosit tadi kan bulat kecil, satu aja ya, ya. Nah dibesarkan lagi nih ya. Ini ada yang ini bentuknya 3, ada yang 2 ya. Ini ada yang 2 dan 2 gitu ya. Ada nggak sel limfosit? Sel limfosit itu biasanya menyendiri satu gitu ya, satu namanya aja mononuklear, jadi satu inti ya. Ini dibesarkan lagi, habis ya. Limfosit itu kayak gini, kecil gini, satu tok ini ya. Sekitarannya yang kayak gini, gendot-gendot ini punyanya polimorfonuklear ya. Ada juga yang ini 2 atau 3 ya. Ini nanti kalian lihat disediaan apendisitis akut. Ini dokter Lisa ada ini ya, apendisitis sama apendisitis akut HU01/17 sama HU04/19 itu ada. Kalian lihat ya, suasana kerandangan yang sifatnya akut non spesifik ya. Kalau yang spesifik kamu biasa saya lihat nggak ada ya di daftar ya. Oke, sekarang kita ke tuberkulosa. Ini adalah penyakit infeksi khusus yang happening masih sampai sekarang menjadi permasalahan di negara kita ya. Penyakit infeksi tertinggi ya untuk Indonesia, tapi Indonesia di dunia
negara kedua atau keempat saya lupa ya. Tuberkulosis itu tidak hanya pulmonal ya, tidak hanya di paru atau TB paru ya, karena saking epidemisnya di negara kita itu sudah sering pasien-pasien datang dengan TB usus, TB kelenjar ya, kayak tadi saya bilang banyak sekali KGB atau kelenjar getah bening yang merengkel di koli, di ketiak, inguinal. Itu kalau diperiksa kok nggak kempes-kempes ya dok sama dokter bedah, kita cuil sedikit, kita periksakan ke PA ya Bu atau Pak, di PA kita temukan granuloma tuberkulosa, ya berarti nanti obatnya adalah oral anti tuberkulosa yang pengobatannya lebih panjang dari TB pulmonal. Ya kalau TB pulmonal kan dia 6 bulan, 2 bulan, 4 bulan, ekstra 3 bulan, ya 9 bulan. Tapi kalau ekstra pulmonal biasanya dia 1 tahun, ya TB kelenjar itu biasanya 1 tahun, ya. Contohnya artis apa itu yang lucu itu Fitri Tropika itu kan 1 tahun dia pengobatan tuberkulosa, ya yang tidak boleh hamil dulu karena di samping oral anti tuberkulosanya itu sangat hebat ya mempengaruhi janin. Oke. Biasanya dokter objin, dok saya curiga solid ovarial mass, jadi tumor atau massa pada ovarium yang solid. Dilakukan PC itu pemeriksaan PA durante operasi. Jadi operasinya berarti sejenak, dokter anestesi menghentikan dulu, sudah menghentikan dulu, dipulangkan sedikit, dikirim ke kita diagnosa, dok ini bukan karsinoma, bukan matur teratoma pada ovarium, tapi ini TB ovarium. Selesai, tutup plastik, tak jadi diambil ovariumnya, diselamatkan dengan oral anti tuberkulosa saja. Ya, itulah pentingnya harus tegak dulu diagnosa. Bayangkan kalau tanpa PA, ovarium kanan diambil, baru diambil diperiksakan ternyata sebenarnya ini hanya diobati dengan antibiotik saja selesai, nggak usah direseksi, nggak usah diambil ovariumnya. Kan pasien akan kehilangan ovariumnya, infertilitasnya berkurang lagi, ya kan. Masa depan untuk memiliki anak dan lain sebagainya ngefek. Ya, itulah sebabnya jangan bermain-main dengan diagnosa. Sebelum menterapi di kepala harus ada dulu diagnosanya apa itu. Ya, itu harus dipegang sampai akhir. Ya, jangan coba-coba dulu. Pun antibiotik enggak, ini antibiotik apa? Apakah antibiotik khusus oral anti tuberkulosa, antibiotik kusta, antibiotik jamur? Jangan sampai dikasih golongan misin-misin, padahal ini penyebabnya infeksi jamur, ya. Jadi, setelah 1 minggu nggak sembuh, tak cobanya yang lain, jangan gitu ya. Tegak dulu, presisi dulu diagnosanya. Oke. Infeksi tuberkulosa disebabkan oleh Mycobacterium, ya, yang sifatnya tahan asam atau ini, ya. Nanti di BTA atau di Nielsen dia warnanya khusus merah batang, ya. Hidupnya fakultatif intraseluler, ya. Sebenarnya kita juga memiliki Mycobacterium bovis, ya. Penularannya biasanya lewat sapi, ya. Tapi kalau dia tuberkulosa maka ordentrenya tetap respirasi atau nafas. Kemudian bagaimana kuman itu makin lama. Kalau dulu saya belajar, hafalan saya itu tuberkulosa itu suka di apeks paru karena dia suka daerah yang banyak oksigennya. Itu tuh hafalannya. Jauh sebelum kemudian ditemukan lah kenapa dari semua organ dia kok suka di usus. Pernah juga saya dapat TB testis. Ya itu orgidektomi akhirnya ya testisnya diambil. Ya, karena sudah terlalu lama mungkin sudah fungsi, ya tidak berubah, tidak apa, atau salah diagnosa membesar, kira tumor testis, ya ternyata memang hanya berfungsi aja. Dari semua macam organ kenapa dia ada di ovarium itu kan masih misteri, ya karena teorinya suka di daerah yang oksigennya tinggi, TB usus, ya, atau yang paling ini TB tulang, masih banyak ya TB tulang, ya. Jangan sampai kelumpuhan hanya disebabkan karena salah
terapi kan juga salah diagnosa, ya, sampai akhirnya pasiennya nggak bisa jalan karena dia menyerangnya langsung vertebra lumbal misalnya yang mensarafi kaki kanan kiri, gitu ya. Jadi proses infeksi pun jangan dipandang sebelah mata, terapinya harus spesifik, ya. Kalau di daerah timur apalagi ya, biasanya kita pasien-pasien karena apa ya, TB kutis banyak ya, scrofloderma itu bagian dari TB kutis, ya. Kadangkala dia juga ada di peritoneumnya, jadi nggak sampai masuk ke organ di pelapis perut, ya, TB peritoneum. Tapi karena peritoneum itu kayak bungkus organ abdomen, jadi ya tetap menimbulkan banyak gangguan, ya. Dia potensinya udara. TB yang non pulmonal itu tidak berperan sebagai penyebar. Yang penyebar itu adalah TB pulmonal karena kan dia lewat aerosol ya penularannya. Ya, itulah sebabnya kalau di rumah sakit usahakan memang memakai masker medis, ya. Walaupun sebenarnya N95 yang paling asli, ya. Kalau misalkan kalian ada kunjungan ke poli khusus TB, ya, poli TB misalkan, usahakan beli yang N9, partikel ininya, maskernya lebih kecil untuk menghambat ini, ya. Sebenarnya karena kita tinggal di negara yang endemis TB, kita punya anggur makrofag, ya. Jadi makrofag kita itu terlatih sebenarnya untuk membunuh kuman TB, terutama apabila terjadi vaksin BCG waktu kecil, ya. Itu pentingnya kalau kalian KIE edukasi, Bu, negara kita ini masih nomor 2, saya sudah mendesak dari awalnya nomor 4, nomor 2 terbesar TB di dunia, ya. Kalau ada yang anti vaksin, jangan, Bu, di 0 hari kehidupan ke 0 itu harus di BCG dulu supaya langsung terbentuk kekebalan untuk tuberkulosis, ya. Karena mungkin dari neonatus kemudian pakai masker, ya. Dari satu-satunya pelindungan dia dari BCG-nya itu, walaupun 6 bulan pertama dia dapat dari ibunya, itu pun kalau ibunya waktu kecil sudah dapat vaksin, ya. KIE-nya panjang kalau masalah ini, ya. Karena jadi kalau diajak debat bisa menjawab, ya, gitu. Terutama yang nggak mau berobat, ya, kontak keluarga berulang-ulang kok residif terus kalau TB-nya ternyata kakeknya nggak diobati, serumah dengan ventilasi yang jendelanya dibanding dengan bangunannya matahari nggak ada, kan kuman TB sebenarnya di suhu 30 derajat lah dia mati sebenarnya, ya. Buka jendela lebar-lebar yang pakai AC itu kan tidak ada pertukaran udara, ya, dia hanya mendinginkan udara di situ. Buka jendelanya biarkan udara yang keluar sama masuk ini tertukar terus, ya. Oke. Banyak organ, ya. Jangan dikira TB cuma TB paru, ya. Masalahnya sekarang, nah ini TB ginjal sama bulit-bulit pernah semua ini, ya. Sampai yang menyerang otak, dan ini sejawat kita anestesi. Kenapa dia sehari-hari di ruang OK, ventilasinya jelek, yang dihadapi ternyata pasien operasi dengan TB, ya. Ini sejawat saya ini, ya. 1 bulan dia cuti di ICU karena meningitis TB, ya, anestesi. Karena dia kan suka tracheotomi, ya, pasang intubasi, ya, membuka kuping dekat sekali, ya. Udah pakai masker lah pasti kalau di ruang OK dengan segala protapnya, ya. Tapi tetap terkena, ya, karena mungkin daya tahan tubuhnya langsung drop juga, ya. 1 bulan saya ingat dia harus ICU isolated, dia dipisahkan dari pasien, ya. Prostat pernah saya dapat, buli juga pernah, ginjal, ya, diterapi sebagai pasien TB tetap, ya. Ini, oke. Kalau sudah primary sembuh, oke, ya. Kalau dia secondary TB ini yang susah ini, ya. Ya, ini nggak bisa kita dapatkan sampelnya karena pasien-pasien otopsi aja yang mau begini, ya. Sebenarnya sih di dunia nyata juga pasien TB pulmonal nggak akan direseksi parunya, kan obatnya cuma oral anti tuberkulosa aja. Jangan untung 1 kali pun, ya. 1 hari nggak minum
harus pulang hari ke-0 lagi. Ya, peraturannya begitu. Jadi pasien TB itu komitmen minum obatnya, misalkan kurang 1 hari lagi, satu hari itu dia bulan ke-9 sudah nggak minum, harus wajib pulang lagi hari ke-0 ya. Jam waktunya juga harus tepat ya. Ini tuberkulosa testis ya, yang terpaksa ini masa depannya diambil ya. 1 apa 2 ini saya nggak tahu ya. Ini kayaknya kan baru ini seminoma itu keganasan pada testis ya. Ternyata di bawah mikroskop ya, kok banyak Zergatia Langhans, kumannya BTA-nya positif. Ya kita juga bilang ke dokter bedah gitu ya, loh Dek, kok TB, terlalu kita appendektomi ya, gimana lagi kan kita nggak ada cara mendiagnosa selain diambil sedikit diperiksa di bawah ya. Ya. Apa itu granuloma tuberkulosa? Granuloma itu suatu bentukan inflamasi, kalau kita lihat di bawah mikroskop, tengahnya itu isinya nekrosis kaseosa, dikelilingi sel-sel histiosit ya, karena sel radang yang bentuknya histiosit itu kayak epitel, jadi namanya histiosit epitelioid, akhiran oid pada bahasa Latin itu kan ya, epitelioid berarti dia menyerupai epitel ya, itulah sel histiosit atau sel makrofag yang menyerupai epitel ya. Ini nekrosis kaseosa di tengah, ada banyak sel Zergatia Langhans. Nah kita lihat ya, gambarannya khas, nanti kalian lihat, sekali lihat pasti langsung hafal ya. Jadi kalau ketemu gambaran seperti ini nggak boleh salah menjawab ini granuloma tuberkulosa dok. Granuloma itu kayak apa sih dok? Granuloma itu bentukan area merah-merah pink-pink ini loh. Di daerah granuloma ini baru kita temukan banyak khas dari sel-sel TB ya. Nah, yang paling khas adalah sel Zergatia Langhans. Apa itu dok sel Zergatia Langhans? Ini sebenarnya sel makrofag yang memakan inti sel dan ditaruh di tepi-tepi. Bisa setengah lingkaran kayak tapal kuda, bisa seperti ring. Nah, ini kan kayak setengah lingkaran ya. Ini isinya inti dari sel-sel limfosit dimakan sama makrofagnya ya. Kemudian epitelioid itu kayak apa sih dok? Kayak yang merah muda pink-pink pucat ini loh, area-area yang kalau dari pembesaran kecil itu enaknya dilihat dari pembesaran kecil itu kan kayak sel epitel, warnanya eosinofilik, hampir mirip kayak sel squamous, tapi kalau dibesarkan lagi bukan sel squamous, ini sel histiosit. Nah ini gambaran granuloma yang klasik ya. Tengah atau center ini nekrosis kaseosa ya. Ini isinya debris Mycobacterium tuberculosa yang sudah mati ya, yang sudah dimakan oleh agar makrofag kita. Kalau kita lakukan pengecatan Nielsen khusus kuman, biasanya masih ditemukan 1, 2, 3 jenazah dari tuberkulosanya ya. Kemudian ini sel-sel limfosit yang bentuknya seperti epitel, disebut epitelioid, dan sebaran sel Zergatia Langhans. Jadi isinya granuloma itu 3, nekrosis kaseosa, epitelioid histiosit, sel Zergatia Langhans. Besarkan lagi, ini sel Zergatia Langhans ya. Nanti kita live mikroskop, kemudian kalian lihat sendiri-sendiri untuk granuloma tuberkulosa ya. Tuberkulosa sudah, kita ke ada satu lagi ya, granuloma benda asing ya. Jadi granuloma yang bukan tuberkulosa tetapi respon reaksi benda asing. Contoh, kalian cabut gigi, dijahit giginya, kemudian ada benjolan pijit, diambil, dibawa ke kita, gambarannya itu ada sisa benang jahit ya. Benang jahit itu kan benda asing, corpus allineum ya. Maka respon tubuh kita akan mengeluarkan banyak sel-sel radang yang berusaha untuk mengeluarkannya. Nah, tapi di sini nggak ada ya. Nanti kalau saya ada praktik lagi, kalau nggak lupa saya bawakan selanjutnya ya. Oke, ini sebenarnya respon repair tisu ya, proses penyembuhan luka ya.
keuntungan yang hebat dari tubuh kita itu, satu, dia membawa banyak pembuluh darah baru. Jelas, ada nutrisi, ada oksigenasi. Sel-sel fibroblast untuk menggantikan sel-sel yang koyak. Ya, kadang-kala sel epitel itu tidak utuh membentuk sel epitel baru, tapi digantikan oleh sel-sel fibroblast. Ya, kemudian ada sebaran sel-sel radang dan ini sel datia benda asing. Sel datia yang seperti lahan, tapi kadang-kala intinya tidak terjejer rapi di pinggir, lebih banyak dia di tengah. Ya, nah ini hampir sama kayak granuloma bentuknya, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan kok nggak ada nekrosis gaseosa, kok nggak ada epiteliohistiosit, hanya ada sebaran sel datia benda asing. Apa sih sel datia benda asing? Kan multinucleated giant cell, gede, giant cellnya intinya banyak. Ya, kita besarkan lagi. Nah, ini loh. Ya, ini bukan sel ganas, ini sel makrofag, keluarganya makrofag yang multinucleated, yang dia memakan banyak inti sel. Ya. Nih, kalau dibesarkan lagi, ya, satu sel intinya banyak, satu sel intinya banyak, ya, satu sel intinya banyak, satu sel intinya banyak, ya, tapi kan dia nggak berjejer kayak tapal kuda atau kayak cincin, ya, dan tidak ada tanda-tanda granuloma yang lain, ya. Besarkan lagi, ya, ini namanya multinucleated giant cell. Oke, ini sudah. Sekarang kita ke slide teaching ya. Setelah slide teaching nanti akan dipanggilkan mikroskop ya. Kita tolong diambilkan HU 01/17, HU 02/17.
Ya, ini gambaran appendix ya. Nah, ini kalau dokter sudah mengirimkan sediaan appendektomi wanita atau laki-laki usia 17 tahun ya, dengan nyeri kanan hebat. Diagnosa klinis curiga appendicitis akut ya. Praktikum PA itu beda dengan praktikum ya. Kalian harus menggerakkan atas ke bawah, harus lihat situasi ya, ambience-nya bagaimana, kanan ke kiri gitu ya. Lihat dulu, nggak boleh diam, harus dilihat ini sediaan apa sih. Jangan sampai tulisannya appendix kemudian ini ternyata bukan appendix, misalkan gaster atau ternyata ovarium. Nah kan kalian hanya nggak bisa dibohongi ya, kadang-kala labelnya mungkin salah atau apa, kalian bisa protes. Dok, ini epitelnya epitel digestif atau epitel silindris, kok tulisannya misalkan pulmo. Nah ya, kalau sudah kenal tanpa diberikan label ya. Ini kripta khusus ya, epitel pelapis mukosanya ya, udah mulai ada yang pecah atau rontok atau erosi istilahnya ya, dari yang itu. Nah, terus ini sama analis kita sudah dipotongkan 2 kotak. Lihat slide PA itu harus pembesaran kecil dulu ya. Ini letaknya di sini ya, infeksinya yang paling koyak epitelnya atau mukosa pelapisnya ya. Bagus, mulus sampai sini dia mulai rusak ya, radang. Ini tanda infeksinya dimulai dari sini ya. Kalau sudah ada yang radang atau rusak di sini, besarkan di pembesaran kuning, besarkan lagi. Benar nggak ini appendicitis? Sel-sel radangnya apa? Kok dia mampu merusak mukosa ini, ya, pelapisnya ini. Nah, kita lihat. Ini yang sini bagus, mulus. Begitu pindah tetangganya sini udah koyak, rusak. Besarkan lagi. Kita lihat sel-sel radangnya. Nah, ini kalau masuk ke LCD memang dia berubah warnanya. Kalian tetap harus lihat sensasi melihat di mikroskop sendiri ya. Biasakan belajar untuk melihat mikroskop yang populer ya. Ya. Oke. Ya. Melihat mikroskop binokuler itu harus mampu memfokuskan menjadi satu mata ya, biar nggak lelah. Kalau mikroskop yang satu mata lelah ya. Mikroskopnya banyak kayak gitu. Ada bisa pusing. Ya. Oke. Ya, sel-sel radangnya apa? Ini sebenarnya dominan sel-sel radangnya adalah
limfosit karena kecil-kecil satu, ya. Nanti ini appendicitis kronis gitu ya. Ada nggak ya sel radang polimorfonuklear atau neutrofil? Kayaknya sih ada aja, cuman dominannya yang keluar di sini adalah limfosit. Berarti ini appendicitis kronis ya. Nah, itu aja, ini kalau non spesifik kayak gitu ya. Dibedakan antara epitel sama sel radang. Ini sel radangnya di sini, dia sedang merusak sel-sel epitel yang ada di sini. Ya. Karena dia memburu bakterinya, ya. Banyak ini limfosit semua segini ya. Geser lagi. Appendicitis kronis. Kalian lagi apa ya tema ini? Karena sediaan PA itu nggak bisa pakai hewan, ya, dia harus benar-benar kejadian pada pasiennya atau berpenyakit dulu pasiennya, dan menandatangani consent untuk dilakukan eksis, ya. Jadi memang kesulitan kita mendapatkan slide.
pulau-pulau ini 5 ini adalah granuloma. Ya, ingat kata Dr. Ayu harus ditelusuri dulu. Bergerak lagi ke atas. Nah, ini banyak juga pulau-pulaunya. Ya, pulau-pulau apa ini dok? Kayak squamous ya. Nah, kalau kalian sudah sering lihat slide pembesaran kecil, kalian sudah memastikan ini bukan cervical squamous. Karena biasanya kalau pipi itu squamous dok. Nah, ini epithelium, epithelium. Ya, ini kayak ini ya. Ini pulau-pulau granuloma. Ya, benarkah ini granuloma? Nanti kita lihat. Harusnya bagian tengah ada necrosis caseosa, kemudian ditemukan sel Datia lancans. Ya, harusnya kayak kita bunyi teksturnya, tapi kadang-kala menemukan sel Datia lancans itu kayak tumpukan jerami dari sebuah besar-besar. Besaran kecil udah, kita tuh besar-besar, agak besar dikit, medium. Ya, kita lihat keliling lah. Ya, nah ini necrosis caseosa. Ya, tidak ada jejak sel sama sekali di sini karena dia sudah memiliki caseosa. Ya, sekarang kita tinggal lihat sel Datia lancans. Kadang-kala kalau dia soft tubercle atau yang sudah menjadi caseosa, itu dia sudah tidak merusak ini. Ya, ini ya, ini ya, cincinnya ada di sekitarnya, jajar kayak ini, satu lagi area ini tadi ada di mana tadi? Ini harusnya bulatnya bagus ya, tapi ini mungkin koyak karena prosesing ya. Kemudian intinya itu ada di sini, di pinggir sini dia masih membentuk harpun atau separuh ring ya. Kita lihat lagi, kita harus temukan sel Datia lagi ya. Jalan-jalan lagi. Sabar. Kalau kita bukan PTA biasanya kehadiran sel Datia lancans itu tidak jauh-jauh dari necrosis caseosa, terus ini sel Datia lancans. Ya, ini. Benar nggak ini dia intinya di pinggir.
Dibesarkan lagi. Ya. Oke, nih, ya. Ada tialangan, ya. Jadi misalnya inti yang diamankan berjajar di tepi membentuk half moon atau ring full, ya. Ini kasih rasanya di sini. Ya, dan proses mengcek juga istilah bahasa Indonesia. Full moon atau full ring. Nah, ya. Ya. Jadi nanti untuk bagian mikroskop dan slide kalian coba mengidentifikasi granuloma dan juga sel dan tialam. Kalau lewat yang sini memang nggak bisa lewat vibe-nya karena harus lihat dari sini di mikroskop, ya. Sepatu. Ya, ini sepatu lagi dibentuk lagi satu, ya. Ya. Oke. Sudah bisa dibagi Pak mikroskopnya masing-masing kelompok satu, ya. Nanti kalian coba identifikasi untuk apendisitis, kronis, ratibia, appendix, kemudian bukan sel-sel radang, kronis, ya, limfosit, kemudian kalau dia TBC berarti kalian harus melakukan granuloma dan juga sel dan tialam, ya.